Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam perjalanan kehidupan manusia, berangan-angan kerap dapat menyerang siapapun. Sering berangan-angan adalah hal berbahaya dan bisa membinasakan diri seseorang. Orang yang dipenuhi banyak angan-angan akan dipuaskan kepalsuan. Karena itu, siapa yang mampu mengendalikan pikiran yang terlintas dalam benaknya akan mampulah ia mengendalikan diri dan menaklukkan hawa nafsu. Sementara mereka yang tidak bisa mengendalikan angan-angan, hawa nafsu akan mengendalikan dirinya. Maka jangan anggap enteng soal angan-angan ini jika tak ingin terjerumus pada kebinasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa angan-angan adalah proses berpikir yang dipengaruhi oleh harapan-harapan terhadap kenyataan yang logis, berangkat dari rasa ketidakpuasan dengan kondisi diri disertai keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih. Bagi sebagian orang, berangan-angan bisa menjadi salah satu cara seseorang menghibur diri tatkala menyaksikan jauhnya asa untuk meraih apa yang dia cita-citakan, atau harapan yang sulit untuk diwujudkan namun tidak mustahil suatu saat nanti akan diraih. Angan-angan atau al-amani adalah ilusi atau khayalan dan merupakan salah satu alat atau perangkat yang dipergunakan syaitan untuk menyesatkan umat manusia, sebagaimana yang telah diikrarkan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119. Pendengar yang dirahmati Allah, angan-angan lahir dari ketidakmampuan dan kemalasan yang kemudian menyebabkan sikap abai yang ujungnya adalah penderitaan dan penyesalan. Angan-angan membuat seseorang terpesona dengan kemegahan yang disuguhkan, lalu dia memegangnya erat-erat dan tidak mau melepasnya. Pada akhirnya dia merasa puas dengan hayalan, padahal itu semua tidak bermanfaat. Jangan terbuai oleh mimpi-mimpi indah atau angan-angan kosong. Orang yang berhasil mengisi waktunya hanya untuk Allah dan bersama Allah, maka itulah usia kehidupan yang sejati. Sedangkan usia yang tidak digunakan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dihitung sebagai usia kehidupan, meskipun secara wujud memang hidup, tetapi ia bagaikan binatang ternak. Salah satu faktor pemicu orang sering berangan-angan adalah stres. Maka untuk keluar dari kondisi suka berangan-angan atau berhayal yang tidak bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengosongkan pikiran dan hati, senantiasa mengingatnya dengan berzikir. Karena dengan berzikir hati akan tentram. Bila hati kita sedang gundah atau problem dengan pekerjaan atau melakukan sesuatu dengan hasil yang tidak kita harapkan, maka ingatlah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita tetap dalam lindungan dan rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang senantiasa mengingatnya dengan berzikir serta pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.